Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 8? Baik, alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah nanti pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawakan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Anak-anakku kelas 8, kali ini kita melaksanakan pembelajaran daring karena kondisi dan situasi karena COVID ini, jadi kita harus belajar seperti kali ini, belajar di rumah masing-masing. Dan semoga walaupun kita belajar dari rumah masing-masing, anak-anakku semuanya semoga tetap bisa semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan membahas tentang ketentuan sedekah. Nah, pasti anak-anak tidak asing lagi dengan kata-kata sedekah karena sudah sering dilakukan mungkin untuk anak-anakku semuanya. Nah, ketentuan sedekah. Nanti saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian sedekah, yang kedua macam-macam sedekah, dan yang ketiga yaitu tuntunan Rasulullah dalam bersedekah, dan yang keempat keutamaan atau manfaat sedekah. Nah, untuk itu diikuti dengan baik ya anak-anakku di rumah, semoga tetap bisa semangat. Yang pertama, pengertian sedekah. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi sodaqoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, kenapa kok tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, Pak? Nah, tentunya kapan saja kita ingin memberi orang, itu pagi hari boleh, siang hari boleh, malam hari ketika kita di jalan di Bangjo melihat orang yang minta-minta. Nah, itu yang dinamakan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Selanjutnya, Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar sedekah. Oke. Untuk itu sudah paham anak-anakku semuanya tentang apa sih sedekah itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, setiap muslim wajib bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu jika ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk disedekahkan? Beliau menjawab, hendaklah ia bekerja sehingga hasilnya dapat ia manfaatkan untuk dirinya dan dapat ia sedekahkan. Nah, seperti anak-anak kan belum bisa bekerja ya, karena usia masih di bawah umur dan harus melaksanakan pendidikan sampai lulus nanti. Nah, bagaimana Pak saya bisa bersedekah sedangkan saya masih kelas 8 MTS? Nah, kalian kan dapat uang saku dari orang tua. Nah, pasti dapat semuanya, ya kan? Nggak tentu, nggak mungkin kalian sekolah nggak disangoni, mesti mau sekolah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara sedekah? Nah, disisihkan uang sakunya 500, 1000, 2000, nah minimal 1000 lah. Nah, untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan itu orang yang seperti apa, Pak? Orang yang membutuhkan itu orang yang di bawah, ada orang yang ada di bawah kita. Di bawah kita bukan nang sore kene, orang nang sore kene tak di edak-edak mungkin. Di bawah kita itu, yang dimaksud di bawah kita itu hartanya kurang, kehidupannya kurang layak, sehingga dia meminta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu. Selanjutnya, sahabat itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika tidak mampu? Beliau menjawab lagi, hendaklah ia menyuruh yang ma'ruf atau yang baik. Nah, ini yang dinamakan sedekah dengan perbuatan. Kalau nggak bisa uang bagaimana, Pak? Nah, itu dengan perbuatan, menyuruh orang yang baik. Misalnya teman kamu ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ajaklah sholat. Nah, ajaklah sholat ke masjid, ayo sholat yuk. Nah, itu termasuk sedekah dengan yang dinamakan ma'ruf atau baik, yang dinamakan sedekah dengan perbuatan. Nah, itu. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau menjawab lagi, hendaklah ia menahan diri agar tidak berbuat jahat kepada orang lain. Sesungguhnya itu juga termasuk sedekah. Nah, jadi kalau harta tidak punya, apalagi harta tidak punya, tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berdiam diri. Jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kerusuhan. Nah, itu termasuk sedekah. Oke. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Nah, satu yaitu sedekah dengan harta. Yang kedua, sedekah dengan tenaga atau pikiran. Yang ketiga, sedekah dengan ilmu. Dan yang keempat, ketiga saja ya. Yang ketiga yang terakhir sedekah dengan ilmu. Nah, maaf, sedekah dengan harta. Nah, ini yang biasanya sulit untuk kita lakukan ya, karena kita aja butuh. Kenapa kok diberikan kepada orang lain? Nah,
itu. Asal kamu tahu, sedekah dengan materi itu memberikan barang-barang atau uang yang kamu miliki ya atau yang dimiliki orang lain diberikan kepada orang lain. Misal tadi memberikan uang, memberikan makanan, minuman, atau takjil. Nah, takjil di bulan puasa. Nah, itu yang dimaksud dengan sedekah. Dimaksud sedekah dengan harta. Nah, memberikan uang, misal teman kamu lupa bawa uang saku, guys, gak bisa buat jajan, mosok gak mesake ning kelas dewe kluntu. Nah, apa yang kamu lakukan? Yaitu memberikan, ayo beli es yuk raketan 500 rupiah, gak popo. Nah, begitu, asal kan kita ikhlas. Nah, kalau kita sedekah dengan ikhlas, insya Allah sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kita nanti kelak di akhirat. Nah, sedekah dengan makanan, misal kamu bawa bekal dari rumah, nah, kasihkan ke teman-teman kamu. Ayo, yang mau siapa? Nah, begitu. Karena hal tersebut sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sedekah materi atau yang dimakan sedekah dengan harta tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu sedekah dengan tenaga atau pikiran. Nah, sedekah dengan tenaga atau pikiran bagaimana, Pak? Nah, sedekah dengan tenaga atau pikiran itu bukan memberikan ya, menyumbangkan tenaga atau pikiran kita untuk kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama. Semisal ada kerja bakti di masyarakat, ya kamu jangan diam saja, kamu harus membantu. Nah, itu yang dinamakan sedekah. Nah, harus membantu bersih-bersih gotong royong di masyarakat. Misal ada orang yang membangun rumah atau yang dimakan nek wong desa itu jenis sambatan. Nah, ya kamu harus ikut. Nah, itu yang dinamakan dengan sedekah dengan tenaga. Kalau sedekah dengan pikiran bagaimana, Pak? Sedekah dengan pikiran itu yaitu membantu teman ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas. Orang niruni. Nah, kalau niruni kan beda lagi. Niruni ku pas ulangan kok ditiruni. Ya. Membantu teman yang belum bisa mengerjakan tugas atau memahamkan materi apa yang diterangkan oleh guru kepada teman-teman yang belum bisa memahaminya. Nah, yang selanjutnya yaitu sedekah dengan ilmu. Nah, sedekah dengan ilmu dalam hadis diterangkan. Sedekah dengan ilmu diterangkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, yang artinya paling baik adalah jika seorang muslim mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Nah, itu sedekah dengan ilmu. Nah, misal kamu punya ilmu, kamu nanti punya ilmu dari bapak ibu guru atau di TPK atau di mana yang bukan di sekolah, itu ajarkan kepada teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa memahaminya. Nah, yang selanjutnya yaitu sedekah dengan perbuatan yang baik. Nah, salah satunya zikir atau sholat duha. Sabda Rasulullah SAW, setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah. Setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah.
Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Mencegah perkara yang mungkar adalah sedekah. Dan 2 rakaat yang dikerjakan seorang dalam sholat duha telah mencakup semuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk itu, apalagi kamu di kalangan MTS nanti ada yang meneruskan ke MA, apalagi setelah MA meneruskan ke kuliah yang berbaur Islam. Nah, itu penting dilakukan. Oke. Yang selanjutnya yaitu meringankan beban orang lain. Seperti sabda Rasulullah, setiap persendian hendak bersedekah setiap hari mulai terbitnya matahari. Berlaku adil di antara 2 orang adalah sedekah membantu orang dengan memberikan tumpangan atau sedekah membantu mengangkat barang atau membantu mengangkat barang adalah sedekah. Nah, jadi membantu orang lain, membantu kesusahan orang lain. Semisal, nang diceluk tanggamu, nang aku jaluk tolong angkat meja iki yo aku gak kuat. No. Bantulah dia. Nah, itu termasuk sedekah kamu kepada orang itu. Nah, yang nantinya akan masuk pada amal kamu, menjadi amal kamu nanti kelak di akhirat. Yang ketiga, selanjutnya itu membuang kotoran atau duri dari jalan. Nah, itu itu ya termasuk sedekah, karena dengan kotoran atau duri yang ada di jalan atau bebatuan atau paku, nah, itu bisa membuatkan celaka orang lain. Maka buanglah, singkirkanlah. Nah, itu juga termasuk sedekah. Yang selanjutnya yaitu menangguhkan hutang. Menangguhkan hutang itu orang yang menangguhkan hutang, orang yang tidak mampu, maka baginya pahala sedekah setiap 2 kali lipat dari jumlah harta yang dihutangkan. Melunaskan utange wong liya. Nah, pamane kamu punya hutang kepada si A. Nah, si A itu mengikhlaskan hutang kamu. Nah, si A itulah akan mendapatkan amalan, mendapatkan pahala berkat mengikhlaskan hutang kamu tadi. Nah, yang ketiga, banyak tersenyum. Nah, itu banyak tersenyum. Paling mudah itu banyak tersenyum. Tidak mengeluarkan uang, pikiran, tenaga, dan lain-lain. Mengguyu tok itu loh sedekah. Nah, seperti hadis riwayat Tirmizi, semua kebaikan adalah sedekah. Di antara kebaikan itu adalah menemui saudaramu dengan wajah berseri. Nah, ojo kok ketemu dulu kok merengut, mecucu. Seperti itu, ya. Banyaklah tersenyum, maka hidupmu akan ceria. Yang ketiga, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Itu termasuk sedekah untuk kamu. Jadi wong iku sing apik, sing ngalah. Kalau semisal nek wong iku nakal kepiye, Pak? Nah, jarke wae adohi. Gak usah kumpuli. Mengko lak nisih-nisih dhewe. Nah, gitu. Yang selanjutnya berkata baik. Nah, berkata baik itu tidak boleh berkata-kata kotor. Misal kamu kesandung, diancuk. Nah, jangan seperti itu. Itu kata-kata yang kurang baik. Berkata baik. Misal kamu candung, innalillahi astaghfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Seperti yang diriwayatkan hadis Bukhari, jagalah kamu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Kalau tidak punya berkata dengan baik, itu pun termasuk sedekah. Nah, jadi jangan sering miso-miso. Apa meneh nek wis dolanan apa iku jenenge Mobile Legends ta apa, malah sak kebun binatang mana metu kabeh mana.
Yang selanjutnya yaitu berjima dengan istri. Nah, iki sih cah cilik-cilik yo. Iki berjima dengan istri ku termasuk sedekah. Apa Pak berjima dengan istri? Kowe tingkatan madrasah yang kamu akan tahu. Selanjutnya menunjukkan jalan kepada orang lain yang tersesat. Nah, itu juga termasuk apa? Sedekah. Ana wong kesasar takon ning kowe. Pak, dalane Mas, dalane iki pundi? Nah, kamu kasih tahu jalannya. Itu termasuk sedekah kamu. Nah, yang selanjutnya tuntunan Rasulullah dalam sedekah. Nah, sebelumnya tadi kita paham kan macam-macam sedekah. Nah, semoga kalian bisa melakukan apa yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya tuntunan Rasulullah dalam sedekah. Hal-hal yang diberikan dalam sedekah yaitu kepada siapa Anda memberikan sedekah, dengan niat apa, kepada siapa itu ambis sopo kowe kayak sedekah. Ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan orang-orang yang wis sugih, wis duwe sembarang mbok iku jangan. Yang kedua, dengan niat apa mengeluarkan sedekah? Dengan niat apa? Jangan dengan niat wah aku untuk duit warisan tak sedekah aku. Jangan, tapi dengan niat hati yang tulus. Dengan hati kita yang tulus, maka Allah akan lebih mengetahui pahala sedekah kalian. Jadi jangan kalau sedekah itu jangan pamer, jangan banyak pamer, tapi cukup diam, lakukan, dan amal akan mengalir ke kalian. Nah, yang selanjutnya tujuan apa melakukan sedekah? Dengan tujuan apa kalian mengeluarkan sedekah? Dengan tujuan agar mendapat ridho, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tujuan ben sekira nih dikira pandang, wah cek kalau sedekah terus cah. Nah, jangan ya. Itu akan membuat yang namanya riya bagi kita. Itu tidak mendapatkan apa tapi mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya dengan cara bagaimana kita bersedekah? Nah, dengan cara bagaimana? Ya kita mendatangi orang-orang yang kurang mampu, atau kita memberi orang pengemis di jalan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, dengan jenis apa kita bersedekah? Banyak. Kalau kita punya uang ya dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, dengan perbuatan yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak bisa berbuat baik, cukup diam dan jangan membuat kerusuhan. Nah, selanjutnya, kapan dan di mana kita bersedekah? Kapan dan di mana itu tergantung kalian. Karena sesungguhnya bersedekah itu kalau dilakukan ya kalian akan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak mengapa. Nah, tapi seorang muslim kita harus banyak membantu orang lain. Yang selanjutnya yaitu ajaran Rasulullah SAW dalam bersedekah, yaitu niat yang tulus dan ikhlas. Nah, tadi kan yang kedua membebaskan diri dari keraguan tentang jumlah. Nah, jadi nek sedekah ojo perhitungan. Wah, aku semono ya. Jangan. Menurut hati kamu berapa? Pelok weh no. Akan ada gantinya, percayalah. Orang yang banyak sedekah itu bukan orang yang miskin, tapi orang yang kaya nanti ke depannya. Nah, yang ketiga merahasiakan. Nah, jadi Rasulullah dalam bersedekah itu tidak mau dilihat oleh orang lain, akan tetapi dia merahasiakannya. Nah, selanjutnya tidak menyakiti hati, perasaan, dan pikiran yang diberi. Nah, jadi kamu jangan menyakiti hati, perasaan, dan pikiran yang orang yang kamu beri. Misal kamu beri kok yo mentolong wae 100 rupiah,
kok yo mentolong wai 500 rupiah. Jangan, dilihat orang yang kamu sedekahi. Nah, yang selanjutnya memberikan kepada yang tepat. Nah, seperti tadi, jangan memberikan kepada orang yang kaya, wong sedekah kok ambek wong sugih. Yang keenam, memberikan sesuatu yang terbaik bukan karena berlebih atau sisa bekas. Yang ketujuh, kalau bisa berikan semua tentu dengan niat yang tulus dan ikhlas dan hanya berharap kepada ridho Allah semata. Nah, itu anjuran Nabi dalam bersedekah. Keutamaan bersedekah. Nah, perumpamaan atau nafkah yang ditekan oleh orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah meliputkan pandaan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah meluas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, kenapa bersedekah? Nah, sedekah itu adalah solusi. Nah, itu seperti yang ada di situ, solusi penyakit, hutang, jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian bersedekah, jadi kalian kalau sakit, kalau punya hutang, piutang, mengharapkan jodoh yang baik, mengharapkan pekerjaan yang layak, bersedekahlah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu keutamaan atau manfaat bersedekah, diantaranya 1, sedekah dapat menolak bencana atau bala. Yang kedua, sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, sedekah dapat memanjangkan umur. Yang keempat, sedekah dapat memperluas atau memperbanyak rizki. Yang kelima, sedekah dapat mendatangkan berkah. Dan yang keenam, sedekah dapat menebus dosa. Dan yang ketujuh, sedekah dapat membuka pintu surga. Itu materi pada pagi hari ini tentang sedekah. Dari awal tadi pengertian sedekah dan seterusnya. Untuk itu pada materi pada pagi hari ini yaitu akan saya simpulkan bahwa bersedekahlah, karena seorang yang selalu sedekah atau dermawan kepada orang lain, hidupnya akan selalu mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang jelas nanti anak-anak bisa bertanya lewat media sosial, WA, Japri saya. Nah, untuk tugasnya anak-anak yaitu nanti membuat ringkasan apa yang sudah saya sampaikan ini, ditulis tangan, nanti difoto, dikirim grup WA ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, semoga belajar pada pagi hari ini membawakan kita semua manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu sehat semua untuk anak-anakku. Jangan lupa belajar dan jaga kondisi baik-baik di rumah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.